untuk Sabdin. Nah, dari sekolah. Selamat datang kakak, selamat datang kakak, selamat datang kami ucapkan. Selamat datang kakak, selamat datang kakak, selamat datang kami ucapkan. Dari kami ingin maju bersama-sama. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Dua kali tepuk pramuka. Sedang proses pembangunan, Pak. Kita sudah kerjasama dengan pihak ini beda motor. Pakai motor, kita dapat bantuan. Assalamualaikum. Sekolah ya. Ya. Masih ya. Kita kemana dulu? Bisa. Kemana dulu? Kita ada Kemana dulu? Ini kemana dulu? Ini udah motor hasil karya kita. Assalamualaikum. Motor baru-baru bantuan untuk praktek siswa. Guru-gurunya juga Ini tapi ada tenaga gurunya ada. Kalau Bapak siswa apa guru? Siswa kelas berapa? Sudah bisa Pak? Sudah mulai ya? Ini yang ngajarin siapa? Dari? Guru kita situ. Guru apa dulu? Ketemu. Dia tambah suara. Kalau kamu kelas berapa? Gimana, senang belajar itu? Rasanya kalau udah tamat bisa nggak buka bengkel sendiri kecil-kecilan? Bisa ya? Coba daripada ukurannya pas tamat STM bisa buka bengkel kecil-kecilan. Ini lagi OJT deh ya. Berapa minggu? Ini sekolah siswa sini. Siswa kita kelas 3, kelas 12. 12 ya. Ini siswa. Ini punya sekolah. Ini punya sekolah. Bukan dealer ini ya? Bukan. Tapi udah standar. Ini dari APBD. Mereka latihan bongkar-bongkar ini. Supaya pas ketemu di bengkel motor bagus mereka tidak kapok. Maksudnya untung. Kalau kemarin kan masa kasih kan motor-motor lama. Ini kan 10 jenis motor terbaru. yang sportnya juga yang terbaru. Itu yang sport, Pak. Ini mana? Yamaha apa nih? Terbaru. Dari Bapak. Kalau ini berapa cc? 150. 150. Kalau dulu memang kalau apa praktek itu pasti motor-motor yang rusak-rusaknya itu. Ini ya ketika dia dapat lagi motor bagus nggak berani. Ini bisa scoring, balancing, di sini kita
Tapi yang penting tenaga pengajarnya. Kalau ada tenaga pengajarnya, ada. Siap. Pak, sudah lama Pak, jadi setelah ini kemarin mendapat di bawah 100 Pak. Karena sudah 300 antara yang kita tanda tangan 38. Oh, grafis berarti itu. Iya, sekarang sudah 350 Pak. Jadi ini sudah jadi daya tarik untuk orang masuk gitu Pak. Guru mata pelajaran. Itu kita impor galau dulu. Sekarang? Ya itulah dulu apa salin ganda itu kita pakai sementara untuk itu kan. Ini yang bocor Pak. Ini kita sudah menerima itu Pak. Assalamualaikum, ini guru semua? Iya. Guru Pak. Keren sekali guru di sini. Juga Pak. Semangat semuanya Pak. Enggak, maksud saya yang apa naksir itu seragamnya itu. Boleh ditempahkan nanti Pak. Boleh ditempahkan nanti Pak. Iya. Dan kalau ngajar ini harus berani kotor. Oh iya, betul. Ikut Pak. Ya, selamat datang kepada Bapak Gubernur Bengkulu, Bapak Dr. Haji Rohidi Mesya di SMK Negeri 6 Rejang. Untuk yang sebelah kanan, itu yang sebelah kanan itu servis berkala 20.000 kilometer Bapak dalam kurikulum kami. Siswa kelas 10 dan 11 itu ada harus menyelesaikan atau tuntas servis berkala 20.000 km. Kemudian yang di sebelah kiri itu ada servis sistem engine dan kelengkapannya. Kemudian yang di paling sebelah kanan itu ada spuring and balancing. Bengkel PKR SMK Negeri 6 Rejang Lebong ini telah menerima servis untuk masyarakat, Bapak. Kemudian kami juga sudah resmi ditunjuk sebagai pos servis PT Tunas Daihatsu untuk wilayah Rejang Lebong. Seperti itu, Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, ini artinya kelengkapan laboratorium bengkel ini sudah sangat komplit. Alatnya canggih-canggih. Maka saya minta dengan kepala sekolah, tolong pastikan betul tenaga pengajar, istilah itu guru produktifnya itu tersedia. Andai belum ada yang berstatus PNS, tolong rekrut carikan yang honorer. Hadapkan ke Dikbud, ke Diknas, nanti temukan dengan saya, kita angkat menjadi honor daerah. Agar sekali lagi, karena ini akan menjadi percuma, rusak alat-alat ini ketika tidak ada tenaga pengajar yang betul-betul kompetensi di bidang itu, satu. Kemudian yang kedua, ya tentu karena ini nanti kita harapkan ada kemandirian, ini mungkin bisa dijadikan model. Saya minta nanti mana Cabdin ya, Cabdin, kemudian kepala sekolah, Dikbud, Ya. ini Kabin SMA-nya SMK ada? Kabin SMK, tolong digagas sekolah ini dengan peraturan gubernur, kita keluarkan SK BLUD-nya. Karena gini juga nanti kadang-kadang sekolah yang punya pendapatan sendiri itu kan tidak bisa mengelola mekanismenya, tetap harus masuk dalam anggaran, padahal sekarang mekanismenya panjang sekali. Jadi kalau nanti saya SK-kan dengan SK gubernur sebagai mungkin uji coba dulu, masalah itu uji coba BLUD atau semi BLUD, sehingga nanti sekolah diperkenankan untuk menarik pendapatan dengan usaha produktifnya, dan itu langsung dikelola dan digunakan oleh sekolah sendiri. Itu BLUD itu begitu. Nah kalau tidak begitu, nanti jadi persoalan dengan mekanisme keuangan. Jadi saya tanya, karena katanya ini sudah mulai bisa menerima reparasi masyarakat. Nanti kan menjadi tantangan pendapatan sendiri di sekolah, tentu digunakan dengan pertanggungjawaban sistem RAB. Rencana anggaran bisnisnya dibuat setiap tahun. Jadi dua PR-nya.
dengan kunjungan saya khusus sekolah ini satu, nanti tolong dianalisa kebutuhan guru sekali lagi. Kalau penerimaan PNS agak panjang ceritanya, karena formasi yang buat Menpan belum tentu kita dapat. Maka nanti kurang, tawarkan ke perguruan tinggi, tapi jurusannya otomotif, kemudian dulu temukan elektronifikasi, yang begitu kita angkat kalau mereka berkenan dengan honor daerah sebagaimana yang berlaku saat ini. Yang kedua, sekali lagi, tolong dirancang, jangan lama-lama. Dinas SMA-nya cari rujukan SMA yang sudah BLOD. Sudah ada beberapa Pak di Indonesia. Ada di Bukit Tinggi, ada SMK Pertanian, Peternakan juga BLOD. Di Jogja, Semarang juga ada. Jadi mereka dengan menghasilkan produk sendiri, mereka jual, mereka mendapatkan pendapatan, tapi dia menjadi bagian dari sistem pendapatan sekolah. Tapi tadi dasarnya harus BLOD tadi. Kalau tidak, sekolah nggak boleh. Nanti akan dipertanyakan sistem keuangannya. Sekali lagi kunjungannya saya buat ini PR-nya. Saya harapkan bulan depan itu sudah ada Diknas menghadap saya. Cabdinya menghadap saya, kebutuhan sekolah seperti apa guru, dan satu BLOD. Kalau bisa nanti bulan berikutnya saya datang sini menyerahkan SK BLOD-nya. Jadi memang harus berinisiatif. Satu lagi kemarin yang usul itu di kota, SMK Pariwisata. Sama. Nah, itu juga mereka punya hotel, punya di yang hotel Cemara itu. Saya katakan ini segera, kalau enggak nanti pertama motivasi bekerjanya kan beda Pak. Kalau dia dapat uang sendiri, dia kelola sendiri, tapi dasar regulasinya jelas, jadi diinisiasi lah. Mungkin satu di Curup, satu di kota, satu di Muko-Muko, jadi SK penetapannya nanti enggak satu-satu. SK Gubernur terhadap uji coba BLOD SMK di Provinsi Bengkulu, lampirannya baru SMK 6 Rejang Lebong, SMK Kota itu Kota 7 Kota Bengkulu, yang di Selali itu di Bengkulu Selatan, itu SMK 2. Dia punya kebun sawit sekitar 60 hektar. Jadi itu udah 2 kali terkena kasus hukum. Karena tadi dari padahal dia yang nanam kebun sawitnya memang mereka itu. Tapi karena ada dasar hukumnya saya bilang masalah betul. Mau disetor lama, kembali ke Pemda panjang belum tentu kembali ke sekolah. Maka itu dia, itu SMK 2 Bengkulu Selatan. Jadi ingat itu bidang perkebunan. Dia punya kebun sawit, itu buatlah satu-satu lah. Setiap kabupaten kota itu satu dulu kita coba. Nanti kita lihat. Jadi sekali lagi akhir tahun ini saya minta saya bisa menyerahkan SK itu untuk SMK percontohan BLOD ya di Provinsi Bengkulu. Ini akan memacu sekali. Saya kira begitu ya. Ini kami kerjasama dengan BCAT anak kami magang 6 bulan bergaji Pak. Kemudian yang 6 bulan magang terkategori bagus Bergaji siapa yang gaji? BCAT apa? BCAT itu bank BCA yang membawa untuk teknisi mesin ATM. Mereka yang bayar. Mereka udah kerjasama juga Pak. Ini alat yang untuk alat aksi Bapak. Bapak guru bidang sejarah. Audio video. Memang tamatnya apa? Kalau itu perbedaannya. Ini audio visual. Kabel-kabel. Kalau ini bisa, jadi tamat SMK itu nanti bisa betul dia mandiri ya. Anak kami sudah magang di Lampung Pak, sampai Depok, kemudian Batam, bergaji 70% UMR. Dan bahkan yang di Lampung sama di Jambi sudah jadi karyawan BCA CMA. Kalau gitu kalau orang tua semangat sekolah sana. Oh, BCA. Kami sedang berjuang mendoakan mesin ATM, peralatan mesin ATM beserta. Ini uang dami Pak, uangan Pak. Jangan cerita uang Pak. Uang dami Pak. Belum berhasil Pak itu 100 lembar. Coba kasih tahu. Oh bisa, bisa ini sih. Mana yang Ini sih. Tapi bagus Pak ini kalau menjadi studi malah sekolah
tahun ini? Ya, tahun ini. Bapak apa ini kontraktornya? CP apa Pak? Apa PT? CP mana? Orang sini bukan? Kumpul. Berapa Pak proyek? Berapa nilai paknya? Sudah berapa bulan kerja? Berakhir kapan? Nah, kalau gini listrik apa tegangan rendah gitu ya? Tegangan tinggi Pak. Tegangan tinggi Pak. Ini Ini trainer tegangan sentuh. Iya, tegangan sentuh ini Pak. Siapa tenaga kerja? Tamat dari mana dulu? S1 Medan. Kip dulu ya? Enggak, saya S1 murni Pak. Pak mengambil aksan Pak. Apa? Murni Teknik sarjana teknik. Elektro. Elektro. saya dari Surabaya. Dari Universitas Surabaya. IKIP Surabaya. Sekarang di Surabaya kan. IKIP kan jadi universitas semua. Teknik Surabaya. Iya. Yang paling aneh Saya itu di IKIP Bandung dulu jadi UPI. Berapa tahun lagi universitas padahal IKIP gitu. Pensiun masih 8 tahun. Alat ukur untuk pengamanan terhadap tubuh apabila terjadi tegangan sentuh ke tubuh. Misalnya di tangan, di kaki, di badan, di kepala gitu. Jadi nanti di sini solusinya kita ambil ke K3-nya. K3 dalam arti antisipasi penyelamatan agar tidak terjadi hal-hal yang fatal. Maksudnya orang sentrum. Iya, untuk orang kesetrum. Kalau ada gini nggak sentrum gitu maksudnya? Enggak, Pak. Kesetrum, tapi kan ada kapasitas batas kemampuan tubuh. Ini dipasang di rumah. Di rumah, bisa juga di rumah, di perusahaan juga bisa. Yang maksudnya adalah ini ada Sendiri, Pak. Oh, maksudnya kalau jaringan di rumah tersentuh, Iya. sistematik pengaman Pengaman. proteksi Proteksi untuk supaya diri, anak Pak. ataupun orang tidak kesetrum. jadi satu kesatuan ini satu alat ya? Satu alat. Satu rangkaian. Berapa nilai? Bantuan Enggak, maksudnya gue harus tahu kalau orang Oh, iya. nanya harganya berapa? Mesti kalau orang mau beli Kalau- pasang di rumah, sekitar ini, sekitar 200-an, Pak. 200.000. 200 juta. Ini peralatan ini bantuan dari Pas 200 juta. Yang mahal itu ilmunya, Bapak. ini Enggak, itu di simulasinya. bawah alam sadar Bu. Kalau dengan uang kecil itu cocok dengan kita. Ya memang kelas kita tuh begitu gitu. Iya. Tanya barang lagi. Puskesmas Curug Timur. Besar. Yes, yes, yes.
Assalamualaikum. Guru-guru di sini. Sehat selalu. Terima kasih Tagana. Are you ready? Yes. Ya. Ya. Ayo Ketua DPR. Pak Kanwil ke Kementerian Keuangan, Pak Ketua. Silakan. Pak Kanwil, perbendaharaan negara. Ikhlas ini kepala dinasnya ini ya. Selamat. Sini satu lagi. Sini kamu. Kelas berapa? Kelas 3 itu kelas 12. Jurusan apa? Jurusan apa? Otomotif. Baik ya. Di Bengkulu bersama rombongan Forkopinda, Pak Kapolda, Kajati, Pak Danrem, Kabinda, Kepala BPKP, kemudian Kepala Kanwil 28 Oktober tahun 2021. Saya berterima kasih dengan jajaran tenaga kesehatan yang sudah melaksanakan kegiatan vaksinasi massal. Capaian di kabupaten kita memang relatif masih di bawah rata-rata provinsi, masih pada angka 21,sekian%. Provinsi Bengkulu sudah angkanya 34%. Target kita minggu pertama November harus 50%. Maka dari itu sekarang ada sekitar 30 ribuan vaksin yang ada di Rejang Lebong. Dalam seminggu ini kami minta tolong terus betul dengan tenaga kesehatan agar terus melaksanakan vaksinasi di tengah-tengah masyarakat. Walaupun tidak vaksinasi massal, betul tim vaksinasi di tiap-tiap puskesmas. Mungkin 2-3 tim turun ke desa-desa. Ya. Kemudian kepada masyarakat yang sudah vaksinasi pertama hari ini, 2 minggu kemudian usahakan mencari tempat lagi ikut vaksinasi untuk dosis kedua. Ya, dosis kedua. Kalau habis vaksinasi hari ini, misalnya ada gejala pegal di lengan, agak pusing-pusing, mual, panas dikit, demam, nggak apa-apa, itu biasa. Orang kalau divaksinasi secara normalnya juga begitu. Anak-anak dulu waktu kita vaksin umur di bawah 5 tahun pasti demam. Itu bentuk reaksi normal. Ya, tidak usah panik. Tapi kalau sakit, dirasa memang sudah terasa tidak nyaman, segera datang ke puskesmas atau ke rumah sakit. Tadi saya sudah minta dengan Bupati, Wabub, dengan Kepala Puskesmas, kalau ada orang vaksin kemudian sakit demam, tolong langsung dilayani. Gratis tanpa perlu memperlihatkan syarat apapun kecuali kartu vaksin. Biar nanti segera dilayani, nggak usah ditanya-tanya apa-apa lagi. Habis vaksin, demam, kasih obat. Ya. Kemudian selanjutnya sekalian ajak keluarga kita yang lain untuk juga ikut vaksinasi. Sekali lagi terima kasih dengan pihak sekolah. Kami senang sekali datang ke sekolah kita, suasananya sudah berkembang luar biasa.
Ibu Kepala Sekolah, terima kasih. Tadi kita akan gagas untuk dijadikan sekolah percontohan kejuruan SMK BUD di 2021 ini. Sehingga nanti sekolah berkreasi, membuat jenis usaha, sehingga dapat menghasilkan pendapatan dan dikelola oleh sekolah. Ya, ini sudah berapa Bu yang daftar di sini? 200. Ya, Bu Kepala Proses 200 Bu. Target kita di sekolah berapa? 1 titik 400. Yang sudah total sekarang berapa? 224. Nanti sudah lebih separuh. Tadi mulai jam berapa mulai? Kita jam 8 Pak. 4 jam. Berarti nanti mungkin jam 4 jam 5 lah selesai nanti. Dan kami kasih tahu dengan masyarakat tolong sabar karena yang antri banyak. Tapi tolong pastikan Bu Kepala Puskesmas kalau sudah datang jangan sampai tidak divaksin. Kalau memang perhitungan vaksinnya kurang, persiapkan dari sekarang, hubungi ya stok vaksin lain setempat untuk menyiapkan vaksin sesuai dengan jumlah masyarakat yang datang. Ya, sekali lagi sabar ya, pasti dilayani semua. Hari itu apa? Dilarang pulang petugasnya sebelum selesai vaksin masyarakat yang datang. Kalau orang pemadam kebakaran tidak pulang sebelum hari padam. Kalau ini dilarang pulang sebelum semua masyarakat yang datang tervaksinasi. Usahakan betul, ini minta maaf harus seperti itu supaya masyarakat tidak kecewa, sudah antri lama dan betul-betul dilayani. Saya kira demikian, terima kasih. Ada yang mau menyampaikan sesuatu? Apa mungkin pertanyaan, keluhan? Ya, kalau bisa diatasi, kalau enggak nanti DPR. Ada? Ada? Sumpah? Kamu langsung angkat tahun. Ini hari ulang tahun Sumpah Pemuda yang keberapa? Ini dulu. Apa namanya? Marsha Yolanda dari SMA Negeri 2 Rejang Lebong. Jurusan? IPA. Mau lanjut studi kemana? Insya Allah kalau nilainya cukup ke UGM. Kedokteran. Insya Allah. Sekarang ranking berapa di kelas? Benar nggak ini ulang tahun yang keberapa tadi? Benar apa salah? Kalau benar kita kasih bonus dulu. Tambahin lagi karena diisinya terlalu dikit tadi dengan. Iya. Berapa bersaudara? 2. Semangat masuk UGM. Karena saya ini ketua Pemda Agama Bengkulu, Pak. Ketua pengurus daerah Agama Bengkulu saya. Jadi kalau yang nanti masuk UGM sealumni dengan saya. Tarik. Nah, karena dia mau masuk UGM. Nah, ini. Selamat belajar, sukses, insya Allah masuk UGM. Ya. Ini satu lagi kita bikin pertanyaan. Ada yang hafal Sumpah Pemuda isinya? Ya, pasti ada. Ada yang hafal? Sini. Tapi benar loh, jangan redaksi yang asli ya. Kasih. Siapa deh? Sama dengan nilai tadi deh. Kalau salah minus 100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Saya Paling Fadila Ayu dari SMA Negeri 2 Rejang Lebong. Ya sama dengan tadi ya. Satu sekolah. Ya. Ya. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Satu. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bercinta negara yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bangsa Indonesia. 100. Mau sekolah juga sama dengan teman itu, Gajah Mada juga. Mau kemana? Insya Allah saya masuk IPDN Pak, tapi kurang tinggi badan. Nggak masuk IPDN kurang tinggi badan Pak Kapolda. Ini gimana nih caranya? Diformasi dulu ya. Umur berapa sekarang? Umur 16 Pak. 16. Itu Rek tinggi minimum berapa Rek? Itu IPDN. Sekarang tinggi berapa? 153 Pak. Kurang 3 cm. Hah?
Ini PDN masanya si Arif ini. Iya, udah lama. Bukan mau masuk. Ya. Jadi kurang 3 cm. Nanti kamu ada tinggal sama renang. Siap. Tapi sekarang kelas berapa? Kelas 11, Pak. Oh, masih punya kesempatan setahun untuk meningkatkan tinggi badan kan? Latihannya apa olahraga yang paling suka? Lari sama gantungan. Gantung-gantung. Hah? Hah? Selamat ya, sukses. Setahun gunakan kesempatan dengan baik tadi, makan yang sehat, olahraga yang rajin, teratur, terutama renang. Dengan apa teman-teman? Susah, ring. Ini nyebutkan beda bisa kamu orang-orang, tapi gak pernah begitu kan? Ya, oke, selamat, sukses, salam pramuka. Oke, terima kasih ya. Vaksin dosis pertama atau dosis kedua? Pertama, ya. Nanti kalau sudah selesai ini vaksin dosis pertama, nanti cari 2 minggu kemudian ya. Satu lagi pertanyaan. Ini coba yang laki-laki dulu. Laki-laki. Siapa yang tahu kepanjangan COVID? Dengarannya aja COVID. C-O-V-I-D. COVID. Ayo, siswa lo. Tiap hari dengar. Ayo. Wah, gimana nih Bu Guru? Ayo, kepanjangan COVID. Jangan buka handphone dulu. Ayo, sini. Sudah buka handphone belum? Oh, sini. Ya. Ya. Nama siapa? Sok. Kepanjangan COVID. SNKN 7 siapa itu? Yo. Kepanjangannya COVID. C-nya apa? Saya bantu ya, C-nya. Corona. O-nya? Orang gabung dengan corona tadi gimana? Hah? Nah, P-nya apa? Belum dapat rezeki kamu siang ini. Zong. Ayo siapa yang besar? Sini. Ini udah buka handphone belum kamu tadi? Buka Google nggak tadi? Oh enggak, sini. Ini baju udah nggak dikancing kamu. Kelas berapa sekarang? Siapa namanya? Namanya Michael Ria. Ya. Coba panjangan COVID. Coronavirus. Yes. Apa? D apa? Hah? Lah mana benar nggak ini? Coronavirus disease atau penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, ini benar. Kasih deh. Terima kasih ya. Sekarang kami berada di SMKN 6 Curug Rejang Lebong dalam rangka vaksinasi massal 28 Oktober 2021. Kami sudah divaksin. Mantap. Sekarang kami berada di SMKN 6 Curug Rejang Lebong dalam rangka vaksinasi massal 28 Oktober 2021. Kami sudah divaksin. Mantap. Saya Rohidin Mersya, Gubernur Bengkulu, berada di lingkungan SMKN 06 Curug Rejang Lebong. SMK bisa. SMK hebat. SMKN 6 Rejang Lebong. Solusinya. Terima kasih ya. SMK bisa. SMK hebat. SMK 6 Curug Rejang Lebong. Solusi. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Siapa kita? SMK. SMK. Bisa. SMK. Hebat. SMK Negeri 6 Rejang Lebong. Solusinya. Prestasi. Yes. Narkoba. Tetap semangat.
vaksin COVID-19. Terima kasih.